Men, berikan tepuk tangan yang meriah buat firman yang kita akan dengar bersama. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat sore, Anda semuanya pasti antusias dan mempersiapkan diri untuk ibadah pada hari ini. Dan saya nggak tahu ini ibadah yang pertama bagi Anda, atau ibadah yang kedua, atau ibadah yang ketiga, atau sudah gabung dulu online kemudian datang ke sini. Tapi saya percaya semua kita diberkati oleh firman Tuhan. Senang bisa ada bersama dengan Anda Bapak Ibu Saudara sekalian, menikmati apa yang Tuhan kerjakan di tengah kita. Mengajarkan saya untuk juga belajar banyak ketika ada di Surabaya. Tapi satu hal tentunya melihat pekerjaan Tuhan yang makin luas. Dan saya ingin memberikan kabar kepada Anda, seperti tadi yang saya sudah sampaikan di dalam ibadah-ibadah sebelumnya. Kemarin malam secara online, puji Tuhan, kita membaptis satu orang yang ada di Kambodia, tepatnya 2 jam dari Phnom Penh, yaitu di daerah Traitum. Jadi semenjak gereja kita ini makin apostolik, nilai geografi saya makin bagus karena menghafal nama-nama kota-kota itu semuanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi selesai di ibadah yang ketiga di ruang hospitality, terus ada keluarga yang datang dan berkata, "Pastor, saya dengar tadi Pastor cerita kalau kita sudah ada CG di Korea karena Sabtu kemarin malam, Sabtu sore tepatnya, Sabtu siang sampai sore pertama kali CG diadakan on-site. Kemudian dihadiri 20 orang dan itu ada di Seoul. Jadi kita juga sudah mulai CG untuk Korea Selatan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, ya. Jadi kalau ada anak-anak yang ingin sekolah ke sana atau bekerja di sana, beritahu kami supaya kami bisa follow up. Dan kemanapun kita berada, seluruh kita tetap pada visi mengerjakan dan melihat 2030 300 digenapi dalam hidup kita ya. Jadi senang sekali bisa terus ada di dalam pergerakan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah sepanjang minggu ini saya berkhotbah, tema besarnya adalah menjadi tawanan roh. Tema besarnya adalah menjadi tawanan roh. Dan ibadah pertama saya membahas aku tahu siapa diriku dan Bapakku. Lalu ibadah yang kedua saya bicara tentang pelatihan yang harus dilalui. Lalu ibadah yang ketiga tadi di luar rencana tetapi tidak pernah sia-sia. Di mana saya membahas bahwa ada banyak hal di dalam hidup ini tidak bisa kita kendalikan. Termasuk perjalanan Paulus pergi ke Roma. Tapi juga ada banyak hal yang dirancangkan ternyata tidak seperti yang dirancangkan. Baik oleh karena Roh Kudus menuntun kita untuk mengerjakan sesuatu yang berbeda karena itu kehendaknya dan bukan kehendak kita. Atau juga ketika kita berusaha mengerjakan sesuatu ternyata pintunya ditutup. Karena Roh Kudus punya pertimbangan untuk tidak membawamu ke sana atau selesai atau mungkin meluputkanmu. Atau bahkan ada pintu yang lain yang Roh Kudus bukakan untuk kita semuanya. Tidak seperti yang kita harapkan tapi kita percaya selama itu dalam kendalinya Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan dan tidak pernah sia-sia. Oke, untuk detail lanjutnya Anda bisa dengarkan di YouTube yang ada. Dan pada sesi yang keempat ini saya berbicara tentang ruang untuk insaf dan menguatkan yang lain. Nah, tadi pagi ketika saya berbicara tentang tawanan roh, ini yang menjadi dasarnya, yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22 sampai dengan 24. Oke, firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi Paulus menjelaskan bahwa dirinya sebagai tawanan roh. Lalu saya bahas tawanan roh bukanlah Roh Kudus membelenggu hidup kita. Karena di mana ada roh Allah, di mana Yesus diberitakan, di situ akan ada kemerdekaan. Karena dia memerdekakan kita, dia membebaskan kita. Jadi kata tawanan roh bukanlah Roh Kudus membelenggu. Tetapi adalah sebuah keputusan yang sadar dan rela dari Paulus untuk memberikan hidupnya dipimpin dan dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus kepada kehendaknya. Buktinya apa?
dia meninggalkan Efesus bukan dalam sebuah kesempatan yang ditutup atau ditolak, tapi dia berkata dia harus pergi ke Yerusalem dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana kecuali apa yang Roh Kudus nyatakan. Dan pada waktu dia pergi ke Yerusalem di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 dan seterusnya, disitulah terjadi peradilan terhadap Paulus yang akhirnya menuntut dia, membawa dia untuk naik banding kepada Kaisar dan sampai ke Roma. Dan Kisah Para Rasul pasal 27 dan 28 mencatatnya. Jadi saya berdoa untuk setiap kita punya pengertian hari ini dan berkata, Roh Kudus, kuasailah aku. Bukan karena Roh Kudus ingin membelenggu kita, tapi semua kita dengan sadar bahwa aku ini gak bisa tanpa kamu. Dan untuk semua rencana dan panggilanmu dalam hidupku hanya bisa dikerjakan jika engkau yang menuntun langkahku. Dan waktu kita berkata Roh Kudus, biarkan aku ini menjadi tawananmu. Yang kedua artinya bahwa Roh Kudus, semakin aku melihat semua ini, semakin aku berkata aku perlu Tuhan. Dan aku percaya kepadamu, silahkan pimpin aku. Silahkan bawa aku, bahkan ke tempat yang tidak kurancang, ke tempat yang tidak kusuka, atau bahkan ke tempat yang sama sekali no idea about it. Tapi Roh Kudus akan bawa kita ke sana. Itu artinya menjadi tawanan Roh Kudus. Nah, pada sesi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kepengen membahas ruang untuk insaf dan menguatkan yang lain. Karena bisa jadi orang jadi salah pengertian dan mereka berkata bahwa gimana Roh Kudus mau menuntun aku sementara aku ini juga punya kelemahan. Sementara aku ini kelihatan bahwa lemah banget. Bahkan sebagian dari aku, sebagian dari kita mungkin masih struggle di dalam dosa atau kelemahan tertentu. Dan mari kita sama-sama pelajari bahwa Roh Kudus rindu untuk menuntunmu. Roh Kudus tetap rindu untuk menguasaimu. Roh Kudus tetap rindu untuk membawamu menjadi semakin serupa seperti Kristus dan berjalan dalam rencananya dan menggenapi apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 24 sampai dengan ayat 34. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya mengajak kita semua melihat dari kehidupan rasul-rasul dalam konteks ini adalah Petrus dan bukan Paulus. Oke, mari kita lihat sama-sama di dalam Lukas pasal 22 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-34. Anda sudah menemukan di dalam Alkitab Anda ya. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. 25. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai contoh yang paling mudah dan pemimpin sebagai pelayan. 27. Sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang telah tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagi kamu. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. 31. Simon, Simon, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tapi Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Judul khotbah saya adalah ruang untuk insaf dan menguatkan yang lain. Perhatikan di dalam ayat yang ke-24, terjadilah juga pertengkaran di antara mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas sekali bahwa Tuhan memilih murid-muridnya bukan karena murid-muridnya sempurna dan layak. Bahkan ketika mereka menghabiskan waktu bersama dengan Yesus, ternyata
Tuhan tahu di antara mereka, mereka masih sibuk siapa yang paling besar. Siapa yang ternama di antara mereka. Jadi jangan heran bahwa di dalam kehidupan orang-orang yang melayani juga akan muncul sebuah perasaan di mana rasanya siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih hebat. Karena murid-murid jugalah demikian. Tapi yang menarik adalah Tuhan ingatkan sama mereka, hey, ketika kamu menjadi murid dan melayani, maka kamu harus ingat bahwa ini bukan soal siapa yang paling besar. Tapi kalau yang namanya melayani, maka menjadi pelayan itu menjadi orang yang merendahkan hati. Kalau kamu ingin jadi besar, kamu harus merendahkan hati. Kalau kamu jadi pemimpin, kamu harus punya hati yang melayani. Dan murid-murid jelas adalah orang-orang yang biasa dan ternyata mereka juga bergumul di area itu. Sampai Tuhan harus mengingatkan mereka di dalam ayat yang ke-24, 25, dan 26. Lalu lihat ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27, sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tapi aku ada di tengah-tengah kamu menjadi pelayan. Kamulah yang telah tinggal jadi pelayan. Ayat yang ke-27 menceritakan bahwa Kristus itu, Tuhan itu tidak pernah menyuruh sesuatu kepada kita karena kita tidak bisa melakukannya. Kalau Tuhan itu mengajarkan dan minta kita mengerjakan karena Tuhan tahu kita sanggup. Hanya mungkin kita belum mau. Tapi akan terus dituntun untuk membangun bahwa inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Bahwa kamu melayani dan kamu bukan di atas tapi kamu di bawah. Dan bukan hanya menuntun kita untuk mengerjakannya. Tapi Tuhan terlebih dulu menjadi teladan dan menjadi contoh. Ketika Tuhan berkata hukum yang terutama kasihi Allahmu dan kasihi sesamamu. Yesus berkata sebelum kamu bisa mengasihi aku mengasihimu. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang berkorban bagiku, aku yang berkorban bagimu. Sehingga ketika Tuhan berkata kasihi Tuhan Allahmu. Itu bukan sebuah tuntutan karena kita terlebih dulu menerima kasih. Tuhan mati bagi kita apa adanya sehingga dari situ ucapan syukur kita kembalikan kasih kita pada Tuhan. Jadi Tuhan tidak menuntut apa yang kita tidak bisa lakukan. Tuhan akan berkata kepada kita untuk mengerjakan karena Tuhan terlebih dulu melakukannya. Dan memberikan sebuah contoh dan teladan. Aku datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Satu kali saya ingat sampai hari ini pengajaran yang Pastor Philip berikan dalam hidup saya. Di dalam sebuah KKR kemudian ada banyak orang yang dibaptis. Lalu karena banyaknya dibaptis jemaat semua kagum dan terpukau. Lalu ada orang yang datang ke rumah dan dia berkata, wow pastor tadi KKR-nya top chair. Wah top 100 hebat. Wah dia sibuk memuji-muji KKR-nya karena ada banyak orang yang bertobat lalu memberikan diri dibaptis pada waktu itu. Terus saya juga agak risih karena aduh gimana ya menghandle ini orang terus menghujani dengan puji-pujian. Terus saya berkata sama mereka, ya puji Tuhan karena ada banyak yang berdoa, puji Tuhan karena Tuhan mengasihi. Pokoknya saya alihkan. Saya telepon kepada Pastor Philip, saya bicara, Pastor ada peristiwa, Pastor tanya gimana KKR-nya. Saya bilang Pastor wow luar biasa ini yang terjadi. Tapi Pastor ini sampai ada orang yang datang ke rumah dan dia langsung memuji-muji. Terus Pastor Philip tanya, lalu apa yang kamu kerjakan Moro? Saya bilang Pastor, ya saya alihkan semua pujiannya karena ini bukan untuk saya tapi untuk Tuhan. Terus Pastor Philip berkata, ya betul. Gitu. Tapi itu juga bisa jadi komplimen di mana ternyata pelayananmu bagus, orang-orang bisa melihatnya. Tapi saya tanya, terus kalau dengan situasi begini gimana? Pastor Philip berkata, alihkan semuanya. Ketika orang itu memujimu, alihkan semuanya kepada Tuhan. Terus beliau kasih perumpamaan, bahkan ya Moro, ketika kamu kemana-mana karena kamu sebagai pendeta, lalu ada orang-orang yang tahu kamu pendeta, lalu mereka akan sibuk melayanimu. Oh Pak Pendeta, oh silakan. Maka kadang kita nggak bisa elak dengan itu, tetapi kamu harus mencari celah gimana caranya untuk kamu menunjukkan pelayananmu kepada mereka. Gitu. Jadi saya diingatkan untuk
mengambil kesempatan sekecil apapun untuk kita ini terus menunjukkan sebuah pelayanan kepada orang. Terutama ketika kita ada di atas, semua orang ingin rasanya menghormati dan angkat kita. Justru kita harus cari celah untuk sebisa mungkin merendahkan hati untuk ambilin sesuatu ketika makan bersama semua orang layani kita. Kita ambil sesuatu, maka salah satu yang menjadi hobi saya adalah kalau kumpul rame-rame, saya akan cari kesempatan untuk ambil beberapa roti, kemudian kasihkan ke orang. Hanya melatih diri untuk terus mengambil sikap seorang hamba. Apalagi kita di mana-mana, mungkin Anda terbiasa untuk diangkat dan disanjung. Oleh karena posisi, bukan karena Anda mau. Tapi Kristus memberikan teladan bahwa aku datang pun bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Jadi carilah sekecil apapun celah untuk Anda tetap bisa menunjukkan pelayanan Anda. Ketika keluar di sana ketemu teman-teman yang melayani, terima kasih buat pelayanannya ya Pak, terima kasih buat pelayanannya, Tuhan berkati. Mungkin itu simple, tetapi itu attitude yang kita tunjukkan bahwa hey, kita datang ke sini sama-sama untuk melayani, karena Kristus melayani. Katakan amen. Katakan amen. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lanjut ayat yang ke-30, ayat yang ke-28 sampai 30. Firman Tuhan berkata begini, Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukan bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saya tulis di sini adalah hak istimewa dari rasul-rasul. Yang dengan setia bersama dengan Yesus bahkan menjadi martir pada zaman itu. Tuhan memberikan sebuah posisi yang istimewa kepada mereka. Kenapa mereka? Ya menurut saya itu hak kedaulatan Tuhan. Ayat 28 sampai 30. Lalu lihat ayat kuncinya di dalam ayat 31 sampai 34 yang saya ingin kita bahas sama-sama. Lalu di situ muncullah nama Simon Petrus. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau sudah insaf, jikalau engkau menyesalinya, jikalau engkau sudah menyadarinya, dan betul-betul menyesal atas apa yang kamu kerjakan, maka kuatkanlah saudara-saudara yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik karena ada satu pribadi yang namanya di sini disebut di antara 12 murid, yaitu namanya Simon Petrus. Dan nama ini kerap kita dengar karena pribadinya cukup unik dan menonjol. Cara dia bereaksi, cara dia mengkomunikasikan apa yang dia pikir cukup berani dan menonjol di antara yang lain. Tapi waktu kita pelajari di dalam kehidupan orang ini ternyata dia juga